Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Tindriati SHMH yang berkantor hukum di Cipta Lovem, beralamat di Jalan Sito Sermo PDK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, kali ini kita akan membahas topik tentang perusahaan pilot di masa pandemi. Fenomena perusahaan pilot di masa pandemi tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan hampir di seluruh Indonesia. Bahkan saya baca-baca di media sosial mengatakan bahwa Instagram, Facebook, Twitter mengalami kemunduran dalam pencapaian keuangannya. Apakah sudah taraf di kepailitan atau kebangkrutan, saya tidak tahu. Akan tetapi masalah yang ditimbulkan dari pandemi ini cukup beragam, terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang biasanya mereka berproduksi dan biasanya banyak karyawan yang bekerja, yang mendapatkan upah harus berhenti, dan daya beli masyarakat harus berhenti karena tidak adanya perputaran keuangan. Pemirsa di rumah, pilot berasal dari bahasa Belanda, yaitu violent, yang artinya macet dalam melakukan pembayaran. Kata pilot terdengar cukup menyeramkan bagi pemilik usaha. Pemirsa, pilot juga dapat diartikan bangkrut. Sementara menurut Kamus Bahasa Indonesia, kepailitan adalah kondisi di mana suatu organisasi atau perusahaan tidak dapat melunasi kewajibannya kepada si piutang. Istilah pilot sering dikira serupa dengan bangkrut. Perusahaan dinyatakan bangkrut apabila memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat dan akhirnya mengalami kerugian yang sangat besar karena tidak mampu untuk menutup kerugian. Perusahaan yang bangkrut biasanya akan menutup usaha mereka. Pemirsa di rumah, untuk menyehatkan sebuah usaha tidak semudah itu di zaman pandemi seperti ini. Bahkan terpaksa sebuah perusahaan atau sebuah usaha, toko, restoran, dan lainnya mereka harus mengurangi karyawannya, bahkan harus memotong pendapatannya karena memang tidak mencukupi untuk biaya operasional. Apabila komunikasi kesulitan ini tidak dapat dilalui, maka perusahaan akan tutup dan pegawai akan kehilangan mata pencariannya. Masa yang sama sulit. Ataukah pegawai mengetahui kondisi perusahaan dan dia rela mendapatkan sebagian upahnya dan mengerjakan pekerjaannya dengan sebagian paruh waktu tertentu karena memang tidak ada pekerjaan yang perlu dia kerjakan. Pemirsa, penyebab terjadinya pilot umumnya perusahaan tidak mampu bersaing dalam pasar dan sangat lamban dalam proses inovasinya. Kebutuhan konsumen dapat berubah dengan cepat. Selain itu, dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, tren dan produk baru dapat muncul setiap saat. Dengan demikian pemirsa, semua hal tersebut akan berdampak pada pendapatan, laba yang harus didapatkannya, sehingga mempengaruhi kemampuan keuangan perusahaan dan mempengaruhi kewajiban perusahaan. Pemirsa di rumah, perusahaan wajib terus berinovasi untuk bertahan dan menghindari kebangkrutan yang bisa menimpa siapapun. Kurang mengamati gerakan pesaing juga bisa menyebabkan perusahaan pilot. Perusahaan menjadi kurang kompetitif dan tertinggal jauh di belakang dengan perusahaan yang muncul lebih baru.
Pemirsa, penetapan harga yang terlalu tinggi juga akan mendorong perusahaan menjadi pilot. Situasi yang sulit seperti ini, tidak bisa perusahaan menaikkan harga, karena dengan menaikkan harga maka kemampuan konsumen untuk membeli barang dari produk-produk tersebut akan menurun, dan itu berdampak tidak bagus terhadap perusahaan. Memang ada orang-orang yang percaya bahwa harga mahal dari sebuah perusahaan akan mencerminkan produk berkualitas lebih baik, lebih mewah dari barang yang lain. Namun pemirsa, jika ada perusahaan baru yang merilis produk barunya dan menjualnya lebih murah, maka kemungkinan bisnis Anda akan kalah dan konsumen akan memilih kompetitor. Pemirsa, kalau perusahaan dalam hal seperti ini, dia diambang kepailitan. Nah, bagaimana perusahaan bisa dikatakan pilot? Standarnya apa perusahaan itu bisa disebut pilot? Yaitu ketika perusahaan telah dinyatakan pilot, pihak pemberi pinjaman atau kreditur akan menyita beberapa aset perusahaan untuk melunasi kewajibannya. Sebuah perusahaan dapat digugat pilot oleh pemberi pinjaman jika perusahaan tidak dapat melakukan kewajiban untuk membayarkan pinjaman yang mereka pinjam. Dalam hal ini pemirsa, perusahaan biasanya memiliki beberapa persyaratan untuk dinyatakan pilot sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun Nomor 3 sesuai dengan Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Bunyinya apa? Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagihkan dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih krediturnya. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Dan dalam hal ini debitur adalah bank. Permohonan pernyataan pilot hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing, dan lembaga penjamin, lembaga penyimpanan, dan penyelesaian. Permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Pemirsa, dalam hal ini debitur adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Pemirsa, mau tahu contoh perusahaan pilot di Indonesia? Ada beberapa perusahaan terkenal yang dinyatakan pilot. Kasus pertama adalah berasal dari perusahaan produsen teh terkenal, Sariwangi. Nah, Sariwangi kita sudah jarang melihat iklannya di televisi. Ternyata perusahaan ini juga terancam pilot. PT Sariwangi, Dinas Pertanian Lahan, PSAB, dan PT Maskapai Perkebunan Induruk Sumber Wadung atau MPISW dinyatakan pilot dengan total utang sebesar 1
1,5 triliun. Pemirsa, utang yang demikian besar bukan? Dan perusahaan ini tidak bisa membayar utang karena gagal ketika investasi untuk peningkatan produksi pertanian. PT WSB dan PT MPISW menghabiskan uang sangat banyak dan mungkin untuk pengembangan teknologi air. Tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Akibatnya, pembayaran utang berjalan tidak dapat terbayarkan. Dan ini sangat buruk. Dan sejumlah bank telah mengajukan tagihan, namun PT tak mampu membayar. Apa yang terjadi pemirsa dengan kondisi demikian? Maka perusahaan itu dinyatakan bailing. Pemirsa, perusahaan yang tidak dapat membayarkan tagihannya kepada krediturnya dinyatakan bailing, dan pernyataan bailing bisa didaftarkan di pengadilan niaga. Pemirsa, Anda sebagai pengusaha, apabila Anda terjerat utang dan Anda tidak dapat membayar, jangan lakukan bailing, tapi lakukanlah PKPU. Karena dengan melakukan PKPU, maka penundaan kewajiban pembayaran utang Anda akan terstruktur dan Anda masih bisa mengelola perusahaan Anda untuk mendapatkan untung sehingga Anda bisa membayar hutang-hutang Anda melalui perdamaian yang sudah ditandatangani antara debitur dan kreditur. Pemirsa, jangankan perusahaan yang besar, pedagang kaki lima, toko-toko, mal-mal, mereka juga terancam bangkrut. Hotel-hotel, restoran-restoran juga terancam bangkrut. Kalau ini terjadi secara serentak, tidak ada komunikasi yang baik antara kreditur dan debitur, maka semuanya akan berhenti. Ekonomi kita akan mandek, dan kemandekan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, mari kita berpikir optimis, mari kita inovasi, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan, memulihkan perusahaan kita dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang jujur, dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Pemirsa di rumah, tidak ada gading yang tidak retak. Planning kita semuanya menuju optimisme. Pencapaian kita sesuai dengan target-target yang kita impikan. Akan tetapi pandemi memporak-porandakan semuanya. Inilah yang tidak pernah terpikirkan oleh kita semua. Jadi marilah dengan adanya wabah COVID ini bisa menjadikan perusahaan-perusahaan baik yang kecil, menengah maupun besar untuk bisa berpikir lebih jauh, untuk bisa berhati-hati dalam berinvestasi agar ada dana cadangan yang cukup, sehingga apabila terjadi force majeure, kejadian-kejadian yang tidak pernah diperhitungkan terjadi, Anda masih tetap bisa bertahan, tidak terpuruk, tidak bangkrut, tidak bailing, bertahan, dan itu bagus. Pemirsa di rumah, apabila Anda ada masalah tentang pembayaran kewajiban utang yang tidak dapat Anda selesaikan, maka silakan Anda pergi ke pengadilan niaga untuk meminta PKPU, karena PKPU akan menjadikan usaha Anda bangkit dari keterpurukan dan sama-sama bertumbuh dan berkembang. Pemirsa di rumah, demikian uraian saya. Apabila Anda masih kurang berkenan dengan uraian kami, silakan hubungi saya dan saya akan memberikan waktu untuk Anda untuk berdiskusi bersama.
Sampai jumpa di bahasan berikutnya.